Permusuhan antara Syiah dan Salafi bukanlah fenomena yang baru. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan mendasar dalam aspek akidah, manhaj, dan praktik keagamaan. Permusuhan ini muncul akibat perbedaan pandangan terhadap Islam, khususnya terkait dengan pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, dan posisi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam kajian ini kita akan mengulas akar permasalahan, bentuk permusuhan yang terjadi, serta dampaknya terhadap umat Islam secara umum. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang permusuhan Syiah terhadap Salafi. Teman-teman sekalian, akar permusuhan Syiah terhadap Salafi itu terletak kepada perbedaan akidah. Contohnya dalam pandangan terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Salafi menghormati semua sahabat Nabi sebagai generasi terbaik umat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 dan hadis-hadis Nabi. Sebaliknya Syiah memandang sebagian besar sahabat Nabi telah murtad setelah wafatnya Nabi, kecuali beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Miqdad bin Aswad. Pandangan ini menjadi akar kebencian Syiah terhadap Salafi yang menempatkan sahabat pada posisi yang tinggi. Begitu juga dalam konsep imamah melawan syura atau musyawarah. Teman-teman sekalian, Syiah meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam harus berada di tangan Ahlul Bait berdasarkan nas ilahi. Sedangkan Salafi di sisi lain berpegang kepada prinsip syura, yaitu musyawarah dalam memilih pemimpin, seperti yang dilakukan dalam pengangkatan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Keyakinan terhadap Al-Quran, mereka juga memiliki perbedaan. Salafi meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada saat ini adalah sempurna dan terjaga sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Syiah memiliki pandangan yang kontroversial terkait Al-Quran, dengan beberapa ulama mereka yang menyebutkan adanya perubahan ataupun pengurangan dalam Al-Quran. Hal ini membuat Salafi menganggap keyakinan tersebut menyimpang dan membahayakan akidah umat Islam. Perbedaan dalam metodologi dalam memahami Islam, Salafi berpegang kepada teguh kepada pemahaman salafus sholih, yaitu generasi awal Islam. Sementara Syiah mengandalkan riwayat dari imam-imam mereka yang sering sekali bertentangan dengan hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab Sunni. Konflik Syiah dan Salafi berakar dari sejarah awal Islam, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perpecahan terjadi pada peristiwa Saqifah, peristiwa Karbala, dan berbagai konflik lainnya yang terus diwariskan hingga hari ini. Teman-teman sekalian, di antara bentuk permusuhan Syiah terhadap Salafi adalah fitnah dan propaganda. Ulama Salafi sering sekali menjadi target fitnah dalam literatur Syiah. Mereka dianggap sebagai antek Wahabi yang merusak Islam. Propaganda Syiah sering berisi tuduhan bahwa Salafi didanai oleh negara-negara tertentu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Teman-teman sekalian, buku-buku dan ceramah Syiah secara terbuka mencela Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan para sahabat lainnya yang dihormati oleh pihak Salafi. Beberapa tokoh Salafi seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dijadikan sasaran kebencian dan fitnah oleh Syiah. Syiah sering menggunakan pendekatan interpretasi untuk menyebarkan paham mereka di tengah komunitas Salafi. Mereka menyamar sebagai Sunni untuk mengadu domba umat Islam. Beberapa masjid dan lembaga pendidikan Sunni menjadi sasaran penyusupan untuk menyebarkan ajaran Syiah. Di beberapa negara seperti Irak, Suriah, dan Yaman
milisi Syiah melakukan kekerasan fisik terhadap kelompok-kelompok Salafi. Masjid dan lembaga Salafi sering sekali menjadi target serangan milisi yang berafiliasi dengan Syiah. Ini yang penting teman-teman sekalian. Di antara strategi Syiah dalam melawan Salafi ialah yang pertama, mereka menggunakan taqiyah. Taqiyah adalah praktek menyembunyikan keyakinan untuk melindungi diri. Syiah sering menggunakan taqiyah ini untuk menyusup ke komunitas Sunni, termasuk ke dalam Salafi, sebelum menyebarkan pemahaman mereka. Pembentukan lembaga dan media. Syiah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, media, dan pusat kajian untuk mempromosikan ajaran mereka sekaligus menyerang manhaj salaf. Selanjutnya mereka melakukan kerjasama dengan kelompok yang anti-salafi. Syiah sering sekali bersekutu dengan kelompok-kelompok lain yang menentang salafi, baik di tingkat lokal maupun tingkat global. Ada beberapa dampak permusuhan antara Syiah terhadap umat Islam. Yang pertama, perpecahan umat. Permusuhan ini memperdalam jurang perpecahan di antara umat Islam, sehingga melemahkan persatuan umat. Yang kedua, kerusakan akidah. Penyebaran ajaran Syiah yang bertentangan dengan manhaj salaf menyebabkan kerusakan akidah di kalangan umat Islam. Yang ketiga, konflik berdarah. Di berbagai negara, konflik antara Syiah dan Salafi telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, permusuhan Syiah terhadap Salafi didasarkan kepada perbedaan akidah, sejarah, dan manhaj yang sangat mendasar. Perbedaan ini telah memicu berbagai bentuk permusuhan, mulai dari propaganda, interpretasi ideologi, hingga kekerasan fisik. Umat Islam perlu waspada terhadap bahaya ini dengan memperkuat pemahaman agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, serta menjaga persatuan umat Islam. Pesan saya di sini teman-teman sekalian, yang pertama, peningkatan pemahaman agama. Umat Islam perlu memperdalam ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang menyimpang. Yang kedua, penguatan dakwah Salafi. Lembaga dan dai Salafi perlu lebih aktif dalam menyampaikan ajaran Islam yang benar kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang rentan terhadap interpretasi Syiah. Yang ketiga, kerjasama antara ormas Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, ormas-ormas Islam perlu bersatu untuk menghadapi bahaya ideologi yang merusak persatuan umat Islam, khususnya di Indonesia. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.